Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dekatkan diri, dan semua niat kita hanya karena Allah semata. Yuk kita langsung sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah Ustadz. Kita kali ini menjawab pertanyaan para sahabat ya Ustadz. Oke. Nah, ini sahabat bertanya, bahwa dia pernah dengar ceramah tentang Abu Bakar berkata, jika suaminya meninggal sedangkan istrinya tersebut ingin di surga bersama dengan suaminya tersebut, maka si istri tersebut tidak boleh menikah kembali, atau dengan kalimat lainnya, wanita di surga dengan laki-laki yang terakhir. Nah Ustadz, mohon penjelasan karena sahabat kita ini takut keliru menanggapinya. Ya Allah, udah. Nggak usah dipikirin, sorga pokoknya kita happy semua dah. Ingat kan ya, bahwa ini ilmu paling dasar banget nih. Bahwa ajal kita, jodoh kita, rezeki kita, udah ditentukan oleh Allah. Bahwa kita mati ntar kawin lagi suami kita, bahwa kita mati bini kita kawin lagi, nggak usah dipikirin. Emang udah begitu jodohnya, jalan jodohnya, bener nggak? Oke. Nah, mengenai tentang di sorga nanti, istri ini ketemu atau hidup barengan dengan suami yang mana, kalau dia punya lebih dari satu suami, nah ini seru. Dan uniknya adalah hadis-hadis ini semuanya ini terdapatnya di kitab hadis Imam Tabrani. Nah, jadi kumpulnya di Imam Tabrani semua nih, kumpulin hadis mengenai istri di sorga ketemu sama suami yang mana, benar gak? Dan uniknya, di kumpulan hadis di dalam kitabnya Imam Tabrani ini, beda-beda, ada 4. Seru gak? Oke, yang pertama, ini di kitabnya hadis Imam Tabrani. Yang pertama adalah, ini kisahnya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma mempunyai suami, namanya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah SAW yang soleh juga. Tapi Zubair bin Awam ini kurang romantis. Jadi Asma ngadu sama bapaknya, udah gue capek dah sama dia, bener gak? Kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan, sabar. Dia bisa jadi adalah suamimu nanti di surga. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, istri itu akan bersama dengan suaminya yang pertama. Nah ini, bukan yang terakhir, yang pertama. Nih, kalau dalam kasusnya Asma binti Abu Bakar. Oke. Yang kedua, masih dalam kitabnya Imam Tabrani. Nah, ini sebutkan bahwa ini dalam kisahnya Ummu Salamah. Oke, Ummu Salamah. Ini masih dalam kitabnya Imam Tabrani. Ummu Salamah. Dalam kisahnya Ummu Salamah, ini disebutkan bahwa seorang istri itu boleh memilih mau sama suaminya yang mana di surga, benar gak? Jadi lain lagi nih, masih dalam kitabnya Imam Tabrani juga. Yang ketiga, masih dalam kitabnya Imam Tabrani juga. Bahwa istri itu akan bersama dengan suami yang terakhirnya. Waktu itu, ini kisahnya Ummu Darda. Ummu Darda punya suami yang namanya Abu Darda radhiyallahu anhu, meninggal dunia. Kemudian waktu itu yang berkuasa adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Ummu Darda dilamar oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah gitu ceritanya. Tapi Ummu Darda nggak mau menerima lamarannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka Ummu Darda menolak. Apa kata Ummu Darda? Enggak, aku nggak mau karena sungguh aku pernah mendengar suamiku almarhum pernah mengatakan bahwa suamiku mendengar dari Rasulullah SAW bahwa wanita itu akan berkumpul dengan suami terakhirnya di dunia. Oke. Dan aku tidak mau ada orang yang mengantukkan Abu Darda. Nah, ini udah ketiga nih. Udah beda lagi. Masih dalam kitabnya Imam Tabrani, bener gak? Yang keempat, masih dalam kitabnya Imam Tabrani juga disebutkan, ini kisahnya Ummu Habibah. Dalam kisahnya Ummu Habibah disebutkan, istri itu akan berkumpul dengan suaminya yang paling baik akhlaknya ketika di dunia. Yang paling baik memperlakukan istrinya di dunia, ini yang akan berkumpul dengan suaminya di surga kelak. Nah, jadi kesimpulannya adalah, ini dalam kita dapatkan di kitabnya Imam Tabrani, ada 4. Empat-empatnya dalam sebuah pendapat dirawikan oleh Imam Tabrani. Ada yang bilang yang suami yang pertama, ada yang bilang boleh milih,
ada yang bilang suami terakhir, ada yang bilang suami yang paling baik perlakuan pada istrinya. Kita nggak usah pikirin. Karena kalau kita udah di sorga, waduh, pokoknya udah asik banget dah. Kalau udah ngelihat wajahnya Allah, kalau udah dapet redoanya Allah, kalau udah ketemu dengan Rasulullah SAW, udah deh. Udah, itu udah kenikmatan yang paling top dah. Jadi kita nggak usah pikirin lagi. Dan udah nggak ada rasa cemburu lagi di sorga. Tenang aja, men. Back to you, Fit. Jadi nggak ada cemburu-cemburuan di surga ya Ustadz. Nah berikutnya Ustadz, sahabat bertanya, apa solusinya kalau orang terlalu dendam sama kita? Walaupun kita sudah minta maaf, tapi rupanya tidak bisa dimaafkan Ustadz. Nah, udah. Kita minta maaf aja terus. Setiap kali kita minta maaf, kita dapat pahala. Setiap kali dia nggak maafin kita, setiap kali itu pula Allah akan menahan daripada kasih sayangnya Allah kepada orang tersebut. Benar gak? Kita udah jelas kita minta maaf, kita salah, tapi dia nggak mau maafin. Nggak apa-apa, tenang aja. Tenang aja. Memang ada kemaafan orang, ada namanya hukukul adam, ada hak-hak anak Adam yang kalau kita pernah bersalah kita minta maaf. Tapi ya kita nggak berkuasa atas hati orang tersebut kan. Kita nggak bisa paksa dia maafin kita kan. Ya udah, kita minta maaf sama Allah, kita minta maaf sama orang tersebut. Dia belum maafin, nggak apa-apa, tenang aja. Ntar minta maaf lagi. Setiap kali kita minta maaf, setiap kali itu pula pahala kita bertambah karena Allah menghargai bahwa kita menyadari kesalahan kita dan kita meminta maaf kepada orang tersebut. Bahwa kita tidak dimaafin terus-menerus, nggak apa-apa. Maka orang itu yang akan dicatat oleh Allah, orang itu mempunyai kesombongan. Seakan-akan dia tidak pernah berbuat salah. Sehingga dia seakan-akan sombong, nggak pernah buat salah sehingga nggak mau maafin orang lain. Padahal dengan kita memaafkan orang lain, sebetulnya kita mengatakan pada Allah, saya pun suatu saat kelak bisa jadi dalam posisi yang berbuat salah dan minta maaf. Dan betapa sakitnya hati kita kalau kita minta maaf, orang itu terus tidak mau memaafkan kita. Biarin aja, kita berada pada posisi yang benar karena kita udah minta maaf, sedangkan dia terus saja memandang dendamnya itu, dia yang rugi, kita yang untung. Oke, back to you, Fit. Iya, jadi sebaiknya kita saling memaafkan ya Ustadz. Siapa tahu lain waktu kita yang berbuat salah. Baik Ustadz, next sahabat bertanya, apakah ilmu tasawuf itu sama dengan tauhid? Sepertinya banyak sekali persamaan, mohon penjelasan Ustadz. Ini dua kelompok ilmu yang berbeda. Oke, ini dua kelompok yang berbeda. Tingkatan ilmu dalam Islam, tiga kelompok ilmu dasar dalam Islam. Yang pertama namanya ilmu akidah. Atau disebut juga dengan ilmu tauhid. Ilmu mengesahkan Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya ada satu-satunya Tuhan, namanya Allah. Atau apapun namanya yang mau kita panggil dari 99 namanya itu. Ataupun daripada sifat-sifatnya. Ini namanya ilmu tauhid. Jadi ilmu mengesahkan Allah. Ilmu keimanan kalau kita mau sebut juga. Di ilmu tauhid inilah juga kita pelajari istilah-istilah tentang iman, kafir, musyrik, munafik, murtad. Ini kelompok ini. Kelompok akidah atau kita sebut juga kelompok ilmu tauhid. Kelompok ilmu yang kedua adalah kelompok ilmu syariah. Dalam kelompok ilmu syariah kita tidak bicara mengenai percaya atau tidak percaya. Dalam ilmu syariah kita bicara mengenai aturan main. Halal, haram, sunnah, makruh, wajib. Ini yang kita pelajari dalam ilmu syariah. Kita nggak bicara lagi mengenai percaya nggak percaya. Pokoknya udah tata caranya nih, mana halal, haram, segala macam. Kemudian kelompok ilmu yang ketiga adalah kelompok ilmu akhlak. Bagaimana keimanan kita tadi dalam ilmu tauhid, kemudian aturan-aturan main syariah itu kita implementasikan dalam perilaku kita. Sehingga iman kita itu tercermin dalam perilaku kita. Sehingga batasan-batasan syariah itu tercermin dalam perilaku kita. Sehingga dalam ilmu akhlak tidak lagi dikenal halal, haram, sunnah, enggak. Begitu juga enggak dikenal mengenai musyrik, munafik, murtad, enggak. Tapi yang dikenalnya ini adalah ihsan, aksan. Mana yang baik, mana yang lebih baik. Benar gak? Kita bisa memberikan sodakoh karena kita punya beriman, kita yakin bahwa ini adalah suatu yang secara syariah sifatnya sunnah, benar gak? Nah, tapi harus kita lakukan juga dengan baik. Jangan sampai kita menyakiti orang dengan cara yang tidak baik. Ini namanya ilmu tauhid. Nah, di atas tiga ilmu dasar ini, yaitu ilmu akidah, syariah, dan akhlak,
ada ilmu lagi yang namanya ilmu tasawuf. Yaitu ilmu bagaimana kita membersihkan diri kita. Ini kalau dalam hadis yang lain disebutkan iman, Islam, wa ihsan. Nah itu dia. Ini dia yang ketiga nih, ihsan. Bagaimana kita melakukan sesuatu seakan-akan Allah melihat kita. Kalau tidak bisa, bagaimana seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka seakan-akan Allah melihat kita. Jadi dalam ilmu tasawuf ini agak sedikit berbeda dengan ilmu tauhid. Tapi dalam ilmu tasawuf ini kita bicara mengenai kebersihan hati. Bagaimana kita merasakan keintiman cinta kita kepada Allah. Benar nggak? Jadi pembahasan-pembahasannya bukan sekedar mengenai bagaimana mengesahkan Allah saja, tapi lebih dari sekedar mengesahkan Allah. Tapi kita cinta sama Allah, mau redonya Allah, Allah redo sama kita, kita redo sama Allah. Kalau dalam ilmu tauhid misalnya, kita sholat itu batasannya ikhlas riya, begitu aja. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, dia lebih dalam dari itu. Dia menikmati tiap kata-kata yang keluar dalam sholat itu. Kalau dalam ilmu syariah, simple men. Sholat nggak usah baca aja. Asal 13 rukunnya kita lakuin, selesai, sah sholatnya. Asal baca Al-Fatihah, tahiyat ada rukun yang 13 itu. Jadi waktu kita ruku nggak baca apa-apa juga nggak apa-apa. Waktu sujud nggak baca apa-apa juga nggak apa-apa. Antara dua sujud nggak baca apa-apa, nggak apa-apa. Menurut ilmu syariah. Tapi dalam ilmu tasawuf, tiap kata yang kita ucapkan itu, kita betul-betul itulah yang kita maksud. Sehingga kemudian kita rasakan bagaimana Allah membalas, menjawab kata-kata kita tersebut. Sehingga ini lain lagi. Jadi ini ilmu tentang cinta. Nah, ilmu tentang bagaimana kita berkhalwat dengan Allah. Artinya punya koneksi yang kuat sekali dengan Allah. Ilmu tentang bagaimana kita merasakan keindahan, kenikmatan dalam menjadi hambanya Allah. Baik David. Masya Allah, baik sekali Ustadz. Ini yang terakhir Ustadz, sahabat kita bingung nih. Apakah kita wajib menolak pemberian atau traktiran dari teman jika uang yang dipakai itu kita ketahui adalah didapatkan dari pekerjaan yang gak halal, seperti judi online dan lain-lain gitu. Jadi sahabat ini tahu ini nggak halal, dan akan menutup pintu rezeki dia juga gitu. Tapi dia ragu, dia takut menyakiti hati temennya gitu loh Ustadz. Janganlah. Oke, gini nih kalau dalam Islam. Kalau kita beli sesuatu, mencuri adalah haram, benar gak? Mencuri adalah haram, oke? Kalau kita beli barang curian, tapi kita tidak tahu, kita nggak salah dalam ilmu syariah. Karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita membeli barang yang kita tahu barang itu adalah barang curian, kita salah. Kita namanya penadah. Wa ta'awanu wa la ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bekerja sama dengan pencurinya supaya pencurinya punya tempat penjualan, kemudian kita jualin di tempat lain, benar nggak? Nah, ini namanya penadah. Kalau ini jadi haram. Begitu juga dengan pertanyaan tadi. Kalau kita tahu persis uangnya itu adalah uang yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal, dengan cara-cara yang haram, ya kita nggak usah ikutan dah ikut makanan dari yang uang yang tidak haram tersebut, uang yang tidak halal tersebut, benar nggak? Kita khawatir ntar dapat kecipratan debu-debu dosanya dari makanan yang kita makan dari uang-uang yang tidak halal tersebut. Yang halal aja lah. Kalau diajak traktir temen, cari kesempatan lain lah yang kita tahu. Kan nggak semuanya juga duit dia yang haram kan, karena bagian duit dia yang halal. Minta dijajanin pakai duit yang halal aja dah. Nah, gimana contoh nolaknya Ustadz? Biar nggak sakit hati. Ya, kasih contoh nih, gampang banget kasih contohnya lah. Waktu kita dulu zaman belum muda suka main bola, kalau kalah suruh bayar traktir minum, ya kita pulang, bener gak? Gak usah ngapain, kayak nggak punya duit aja beli minum, bener gak? Main bulu tangkis, gitu kan? Nah kita menang, habis menang bayar, habis tuh mau dijajanin pakai itu, main golf gitu juga, dapat duit, habis golf menang, terus dia mau bayarin kita nggak usah dah. Kita bisa punya duit sendiri tempat lain. Jadi mohon maaf saya ada acara lain. Nah gitu. Udah deh jangan yang main gitu-gituan. Udah gak? Itu yang judi itu. Belum lagi yang nyuri apa segala macam. Jangan dah. Hidup yang asik itu yang halal. Karena berkah. Berkah itu bawa bahagia. Kalau yang kagak halal nggak bakal berkah. Kalau nggak berkah nggak bakal bahagia. Baik David. Iya ya Ustadz ya, saklek aja ya. Nanti malah pas lagi ditraktir terus malah ada sesuatu yang kejadian yang jadi masalah lagi.
Nggak usah ya. Semoga jawaban-jawaban ini dapat dipahami oleh para sahabat, baik yang bertanya maupun yang turut menyaksikan tausiah kali ini. Semoga bermanfaat. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.